Satu tahun sebelum saya meneliti tentang seorang Abuya, itu saya waktu itu, 1 tahun sebelum itu saya sudah ada rohaniah, saya diminta untuk berjumpa kepada dua ulama besar Aceh, yakni Syekh Abdurrahman Asyingkili dan Syekh Hamzah Fansuri. Itu saya 1 tahun sebelum berjumpa Abuya, saya pergi ziarah ke makam dua beliau. Begitu kemudian pulang, saya lewat jalan-jalan yang akhirnya setiap saat kemudian kita lalui bersama-sama. Waktu itu saya melihat fotonya Abuya. Ada beberapa tulisan di jalan raya itu kan, kota Tauhid Irfani, kota tasawuf sufi dan lain sebagainya. Saya melihat foto Abuya waktu itu, lalu kemudian saya fatihahi. Saya fatihahi waktu itu. Saya meyakini kalau suatu saat nanti saya akan bisa berjumpa dengan beliau. Akhirnya singkat kata, 1 tahun waktu itu kami kemudian di Surabaya, saya kan seorang dosen, jadi dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya. Tiba-tiba saya dikukuhkan menjadi guru besar. Ada pengalaman menarik dari sini. Saya ketika dikukuhkan menjadi guru besar itu, 3 kali saya menolak untuk dikukuhkan guru besar saya di bidang ilmu tasawuf, karena secara pribadi kita merasa berat, sangat berat. Pertama kali saya kemudian dipanggil, dikukuhkan agar saya menjadi seorang guru besar di bidang ilmu tasawuf. Saya menolak agar ini diganti, jangan ilmu tasawuf tetapi peradaban Islam. Setelah itu dimusyawarahkan sama sidang senat. Nggak bisa, karena tulisan saudara, tulisan Anda lebih besar bobotnya ke kajian tasawuf. Setelah itu saya protes lagi, saya minta mohon jangan dikukuhkan di guru besar ilmu tasawuf. Akhirnya saya mengusulkan metodologi studi Islam, dirapatkan lagi anggota senat semuanya, ditolak lagi. Sekali lagi saya minta agar dikukuhkan di bidang ilmu yang lain, tidak boleh. Akhirnya apa? Terakhir diketok, saudara dinyatakan menjadi guru besar di bidang ilmu tasawuf. Akhirnya saya wasilah dan berjumpa dengan guru saya yang ada di Surabaya. Saya bilang, kenapa saya harus dikukuhkan menjadi guru besar di bidang ilmu tasawuf? Jawaban guru saya sederhana. Lah, Anda bertahun-tahun selama ini diminta untuk mengabdi, duduk di pinggir saya untuk menulis pemikiran-pemikiran guru saya dan guru-guru kita semuanya. Ya inilah hasilnya, salah satu pengabdian itu. Akhirnya saya ingin meneruskan, kemudian saya akhirnya berjumpa dengan Abuya. Peristiwa perjumpaan saya dengan Abuya itu luar biasa. Ada banyak isyarah-isyarah, ada banyak siri-siri. Salah satu siri kemudian hikmah dan karomah yang ditunjukkan kepada saya oleh Abuya itu adalah saya menulis akhirnya pemikiran-pemikiran Abuya dalam waktu yang sangat relatif singkat, dan saya merasa tangan ketika berada di depan laptop ini itu bergerak sendiri. Waktu 1 bulan itu bisa menyelesaikan setidak-tidaknya gambaran besar agak utuh begitu tentang pemikiran Abuya yang pantas dikonsumsi untuk para ilmuwan, para dunia akademisi.